Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya menyampaikan materi mengenai piropita. Kata piros berasal dari bahasa Yunani yang artinya api, sehingga piropita ini disebut sebagai gandang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu mengedarkan cahaya berwarna merah menyala, seperti api atau berwarna hijau biru dalam kondisi yang gelap di air laut. Nah, timbulnya warna pada protista ini dikarenakan mengandung karotenoid. Propita juga disebut sebagai dinoflagellata karena pergerakannya dibantu dalam flagella, mirip cambuk yang terletak di bagian samping atau ujung sel sehingga dapat bergerak aktif. Piropita juga memiliki dinding sel berupa lempengan seluler yang berbentuk poligonal dengan alur membujur dan melintang. Piropita kebanyakan mempunyai vakuola non-kontraktil, kloroplas, dan mempunyai klorofil A dan B. Piropita memiliki dua kelas, yaitu Desmophyceae dan Dinophyceae. Ciri umum dari piropita yaitu memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotropik ke bentuk heterotropik yang mana terdapat pada vertebrata, parasit dan ikan atau alga phagocytiza yang lainnya. Piropita juga memiliki peranan sebagai plankton baik di air tawar dan air laut. Bentuk selnya tunggal, selnya terbagi secara transversal oleh cingulum menjadi epiteka dan hipoteka. Mempunyai bintik mata atau stigma berupa kumpulan butir lipid yang mengandung pigmen karetinoid. Tubuhnya berbentuk ovoid, tapi asimetri. Dinding sel mengandung selulose. Semua tipe mempunyai membran plasma yang berkesinambungan dengan membran flagel pada bagian luar. Cadangan makanannya berupa amilum yang terdapat dalam sitoplasma. Selanjutnya, struktur tubuh piropita. Dapat dilihat pada gambar bahwa di sini terdapat bagian-bagian dari tubuh piropita. Ada pelikel, armor plate atau lembar baju bata, flagella transversal, sulcus, flagella longitudinal, cingulum, dan nukleus. Piropita pada dasarnya adalah organisme motil uniseluler. Umumnya berwarna coklat keemasan serta termasuk protista fotosintetik. Meskipun warnanya dominan dengan coklat keemasan, tetapi ada juga yang berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan biru. Beberapa di antaranya tidak motil, tidak memiliki flagella, ameboid, dan berserabut. Selnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempeng baju bata. Piropita memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal membujur yang disebut dengan sulcus dan alur melingkar yang dikenal sebagai cingulum atau annulus. Terdapat dua tipe flagella pada piropita, yaitu flagella transversal dan flagella longitudinal. Pada flagella longitudinal ini bentuknya lebih kecil dan permukaannya itu halus serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus. Sedangkan pada flagella transversal bentuknya seperti pita, terletak pada cingulum. Nah, dua jenis flagella ini bergerak dalam arah yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air saat piropita bergerak. Selanjutnya nukleusnya berukuran besar dan dinamakan sebagai mesokaryon. Bagian kromosomnya tidak memiliki histon atau RNA. Pestida atau kromatofor memiliki klorofil A dan klorofil C, sedangkan bagian vesikulanya terletak di bagian bawah membran sel. Reproduksi dari piropita sendiri ada dua, yaitu secara vegetatif dan seksual. Apabila secara vegetatif dilakukan dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Nah, dapat juga dengan cara protoplas, yaitu membelah membujur. Lalu keluarlah dua sel telanjang yang dapat mengembara, yang kemudian masing-masingnya membuat panser lagi. Nah, setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding
mengadakan pembelahan reduksi, yaitu dengan mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Sedangkan apabila secara seksual, dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain, yaitu sporofit, yaitu dengan zoospora dan aplonospora. Masuk ke dalam kelas dari Phyllophyta, yang pertama ada kelas Desmophyceae, memiliki ciri-ciri dinding selnya tebal, tersusun dari 2 belahan, yaitu TK seperti jam gelas, tidak dilengkapi alur transversal dan terbagi membujur dalam 2 katup tanpa terbagi menjadi lempengan. Memiliki flagella yang terdapat di ujung anterior, ujung-ujungnya dapat diperpanjang sebagai batas elaborasi untuk membantu pengapungan. Berbentuk seperti amoeboid parasit, hidupnya di air laut, air tawar, dan air payau. Kelas Desmophyceae ini memiliki satu ordo, yaitu Prorocentrales. Contoh dari ordo Prorocentrales di sini ada spesies Prorocentrum micans yang masuk ke dalam kelas Desmophyceae, ordo Prorocentrales, famili Prorocentraceae, genus Prorocentrum. Selanjutnya kelas Dinophyceae, memiliki ciri flagella yang keluar dari bagian ventral. Salah satu flagella terdapat pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal. Dinding selnya dibagi menjadi bagian selulosa yang terpisah dihiasi oleh duri kecil atau pori-pori. Selnya dibagi menjadi anteriol dan setengah anteriol oleh alur melintang yang dikenal dengan korset atau cingulum. Kelas Dinophyceae ini memiliki 6 ordo, yaitu Dinophyciales, Gymnodiniales, Noctilusales, Peridiniales, Gonyaulosales, dan Pyrocytales. Pertama, ordo Dinophyciales, yang memiliki ciri-cirinya bersifat motil, hidup soliter, memiliki dinding sel berbentuk pipih lateral, mempunyai tutup cingulum pada bagian ujung anterior, epitekanya pendek, dan menghasilkan toksin. Contoh spesies dari ordo Dinophyciales ini ada spesies Dinophis sp yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Dinophyciales, famili Dinophyciaceae, genus Dinophysis. Selanjutnya ordo Gymnodiniales, memiliki ciri-ciri bersifat mortil, tidak memiliki dinding sel, berbentuk oval, memiliki girdle berbentuk spiral, beberapa di antaranya holozoik, dan tidak menghasilkan toksin. Contoh spesiesnya ada Amphidium carterae, masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Gymnodiniales, famili Gymnodiniaceae, genus Amphidium. Selanjutnya ordo Noctilusales, memiliki ciri-ciri ukuran organisme ini sekitar 200 hingga 2000 mikron, menghasilkan cahaya bioluminescence, memiliki vakuola besar, berperan sebagai pelampung, pada umumnya holozoik, hidupnya di air laut, memiliki tentakel panjang, dan tidak menghasilkan toksin. Contoh spesiesnya yaitu Noctiluca scintillans, yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Noctilusales, famili Noctilucaceae, genus Noctiluca. Ordo selanjutnya yaitu ordo Peridiniales. Contoh ciri-cirinya berdinding sel, tidak dapat berubah-ubah, bersifat motil, holozoik, sebagian besar hidup di laut. Beberapa spesies memiliki tanduk. Contoh dari ordo ini yaitu Peridium sp yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Peridiniales, famili Peridiniaceae, genus Peridium. Ordo selanjutnya yaitu Gonyaulocales, memiliki ciri-ciri dindingnya yang keras, menghasilkan cahaya, epitekanya membentuk sebuah tanduk, hipoteka membentuk 2 atau 3 tanduk, mengalami siklomorsis, dan sebagian besar holofitik. Contoh spesiesnya yaitu Ceratum sp yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Gonyaulocales,
famili Cuniulaceae, genus Ceratium. Ordo selanjutnya yaitu Pyrosistales, memiliki ciri-ciri bentuknya sferis seperti bulan sabit, menghasilkan cahaya, pada umumnya holofitik. Dinding selnya tebal tersusun atas dua lapis, yaitu lapisan atas poropelenin dan lapisan bawah selulosa. Contoh spesiesnya yaitu Pyrocystic lunula yang masuk ke dalam kelas Dinophyceae, ordo Pyrosistales, famili Pyrosistaceae, genus Pyrosistis. Peranan Pyrophyta yaitu dapat bermanfaat sebagai penyusun komunitas atau fitoplankton untuk makanan ikan. Memiliki kemampuan bioluminescence sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Pyrophyta sering menyebabkan suatu fenomena menarik di laut, yaitu dapat menghasilkan warna merah yang tiba-tiba merah. Fenomena ini disebut sebagai pasang atau gelombang merah atau red tides. Kondisi seperti ini mengandung suatu racun yang dihasilkan oleh spesies Pyrophyta tertentu dan dapat meracuni ikan, karang, dan kadang-kadang juga dapat meracuni manusia. Selanjutnya yaitu kelas Euglenophyta. Euglenophyta memiliki ciri-ciri umum. Organisme ini bersel satu yang mirip seperti hewan karena tidak berdinding sel. Mempunyai alat gerak berupa flagel sehingga dapat bergerak bebas. Mirip tumbuhan karena mempunyai klorofil dan mampu berfotosintesis. Hidupnya secara autotrof dan heterotrof. Hasil fotosintesis disimpan sebagai paramiron, yaitu sebuah glukosa yang berbentuk butiran dalam sitoplasma. Memiliki habitat di air laut, misalnya air kolam, sawah, dan air danau. Sistem reproduksinya bisa dilakukan secara aseksual dan seksual. Pada aseksual, pada keadaan optimal memiliki pembelahan biner. Pembelahan membran terjadi secara longitudinal dimulai dari ujung anterior. Membentuk hista yaitu sel vegetatif membulat dan berdinding tebal yang ada kondisi buruk sampai beberapa waktu lamanya. Bereproduksi secara autogami, yaitu fusi antara nukleus sel-sel anak. Inti hasil fusi akan membelah meiosit membentuk 4 nukleus yang masing-masing berkembang menjadi sel vegetatif. Sedangkan secara aseksual melakukan konjugasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asfi atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Dela. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ordo yang berada pada kelas Euglenophyceae. Nah, ordo Euglenales ini memiliki ciri-ciri yang pertama, selnya kaku, bulat, dan sangat datar, berbentuk seperti daun. Ada juga memiliki satu flagel yang terlihat. Selnya memiliki kloroplas banyak, hijau, bulat, dan spot berwarna merah. Habitatnya berada pada rawa dan kolam. Nah, contoh dari ordo Euglenales ini yaitu ada spesies Bacchus lamicauda, yang dimana dia diklasifikasikan pada kelas Euglenophyceae, ordonya ada Euglenales, familinya adalah Eugnalinaceae, dan genusnya adalah Pachus. Yang selanjutnya ada ordo Paranemales atau Eutreptiales, yang dimana pada ordo ini memiliki ukuran tubuhnya yaitu 35 sampai 60 mikron. Ujung tubuhnya meruncing dengan satu bulu cambuk. Hewan ini memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang. Dia tidak berwarna karena tidak memiliki kloroplas dan bersifat heterotrof, dan habitatnya ini banyak dijumpai di air kolam. Nah, contoh dari ordo ini adalah Astacia sp, yang dimana diklasifikasikan kepada kelas
Euglenopice, ordonya Peranemales atau Eutreptiales, familinya adalah Eutreptiaceae, genusnya adalah genusnya adalah Astacia. Yang terakhir ada ordo Rhabdomonadales, yang dimana ini adalah ordo yang memiliki selnya dibungkus oleh selaput lendir yang melekat dengan suatu tangkai pada inangnya. Ujung anteriornya ini sel menghadap ke bawah, mempunyai banyak kloroplas yang berbentuk cakram, dan memiliki inti tunggal besar terletak pada bagian posterior atau bagian atas dari sel. Nah, contohnya ini ada Colossium calvum yang diklasifikasikan kepada kelas Rhabdomonadales, ordonya adalah Rhabdomonadales, familinya adalah Rhabdomonadaceae, dan genusnya adalah Colossium. Nah, apa sih peran Euglenophyta ini pada kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata peranannya itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Nah, yang berdampak positif ini diantaranya yaitu pada bidang perikanan. Ganggang merupakan fitoplankton atau mirip tumbuhan atau mirip hewan yang disebut dengan zooplankton, yang berfungsi sebagai sumber makanan ikan. Nah, sedangkan pada ekosistem perairan, ganggang ini merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Nah, pada bidang industri, dinding sel di atom ini mengandung silikat. Sisa-sisa dinding sel di atom yang hidup di zaman lampau membentuk lapisan tanah di atom yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, isolasi, bahan dasar industri kaca, dan penyaring. Nah, sedangkan pada dunia sains, ganggang ini dijadikan sebagai objek karena mudah didapat dan dikembangkan, serta dijadikan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Nah, pada peran negatif ini, alga Euglenophyta ini dia berperan mencemari sumber air dan menimbulkan endapan tanah pada dasar kolam dan danau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya kita langsung lanjut di WhatsApp group. Dan sekian dari kelompok 9, saya ucapkan terima kasih.